Hai guys, dari Bogu Budi Gideon, yang mana hari ini Kecamatan Asrama melaksanakan rapat kepada 9 kampung yang akan menentukan pengisian untuk Tuapet Gampung yang mana berakhir di 2024 ini, dan akan untuk membicarakan teknis dalam pemilihan Tuapet Gampung periode 2024 sampai 2030. Oke guys, itu di hari ini sama Bogu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ada keterwakilan perempuan. Nah, ini seru nih. Kemarin memang jadi persoalan perdebatan. Yang menjadi keterwakilan perempuan seperti apa sih? Karena di kanton ini keterwakilan perempuan ini dia terpisah pemilihan teman-teman. Ya, terpisah pemilihannya. Ketika nanti ada beberapa dusun, contoh di Sidodadi ada 3 dusun. Berapa dusun di Sidodadi? Ada 3 dusun. Orang Sidodadi sampaikan bahwasanya Pak, kami masing-masing dusun tuh ada pemilihan sendiri untuk keterwakilan tokoh perempuan. Itu salah tuh. Gak boleh. Perwakilan perempuan itu pemilihannya itu dia mewakili daripada kampung keseluruhan. Dia suara perempuan hanya untuk perempuan. Contohlah dusun bahagia. Ya, ini buka pendaftaran nih panitia dusun bahagia. Ya. Apabila ada perempuan mau mendaftar, ya persilahkan aja. Artinya dia bukan mewakili perempuan, dia mewakili dusun. Jangan nanti dibatasin, karena ada kejadian yang kemarin. Ada ibu-ibu ini, Pak, kami ditahan. Itulah karena kepandian. Ya. Kami ditahan. Kenapa ditahan? Kata Pak Kecik, kalau perempuan hanya khusus perempuan ikut. Ya, bukan seperti itu skemanya. Kembalikan lagi sama si daftar tadi. Ini ibu mewakili dusun, mewakili kampung. Kalau si perempuan tadi mau mewakili kampung, pemilihannya terpisah, hanya pemilihan itu perempuan. Oh, saya mau mewakili daftar untuk dusun bahagia, berarti dia ada hak si laki pilih, ikut perang dia sama laki. Artinya dia untuk mewakili daripada dusun tadi. Nah, ini yang sering terjadi gejolak Bapak Ibu semuanya, ya. Karena di kanun ini jelas perempuan ini adalah harus ada pemilihan sendiri, dia mewakili daripada kampung terkait dengan pelaksanaannya. Kemudian daripada itu, ini juga ada yang menjadi kendala di lapangan. Nanti tolong disampaikan kepada teman-teman. Untuk Tuapet, ya dia bisa pelaksanaannya itu hanya 2 periode. Artinya ketika sudah 2 kali dia menjabat Tuapet, tidak bisa lagi untuk mendaftar di depannya. Contoh kayak Sidoarjo, Tengku Aslami kan udah 2 kali Pak Kecil ya. Ya beliau sudah tidak bisa lagi. Karena memang jelas sih 2 kali berturut-turut dan tidak berturut-turut. Contoh kemarin Pondok Kemuning 6 bulan 6 kemarin PAW ya. 6 2023. Ya, saya sudah sampaikan. Ini Bang, kalau Abang PAW, Abang sudah terhitung 6 tahun kerjanya, walaupun sampai dengan Januari belum. Oke gitu Pak Sekcam. Karena paksa aturan ini. Ya udahlah, saya mau yang PAW terakhir Bang apa? Betul. Ya, itu artinya sudah bagian daripada 1 periode. Maka dari itu saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, ya tujuan daripada pelaksanaan musyawarah Tuapet ini agar yang jadi cerminan kemarin kendala di 6 kampung kemarin, saya tidak mau lagi terulang di 9 kampung yang akan pelaksanaan ke depannya. Ada juga yang masih sengketa nih sampai sekarang. Ya saya mau sebutkan lah. Tapi kalau Pak Kecil ingin tahu boleh nanti ke ruangan saya kasih tahu kampungnya. Tapi sekarang masih gejolak, ya. Terkait dengan lain dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena panitianya nggak konsisten. Kalau saya tarik gambar ya aturan udah jelas, ya. Jelas sekali aturan ini. Dari A sampai Z, dari mandi pakai sabun, gosok gigi, pakai baju, pakai kolor, semua lengkap di kanun ini. Ya. Ada 1 kampung memang sampai sekarang belum clear. Saya heran sampai bersurat LSM, pakai LSM dia, bersurat kepada camat untuk mengklarifikasi. Kenapa si Tuapet tadi ada suatu persoalan? Ya setelah saya tarik gambar, ini kan benang kusut ini, tarik satu. Ya itu tadi panitia yang nggak konsisten. Ya, dia nggak tahu aturan, dia jeplak sehingga apa? Ya, menjadi konsumsi publik yang tidak baik. Padahal udah jelas. Ya ini ada contoh lagi. Nomor D, berusia paling rendah 20 tahun atau sudah atau pernah menikah. Ya, ini menjadi kemarin kendala juga Pak di 6 kampung. Ini sempat jadi persoalan. Kalau dari bahasa ini Bapak-bapak baca,
Kalau lajang kan nggak boleh daftar, ya kan? Salah. Ya, yang lajang itu berapa? Di atas 20 tahun, betul. Ya. Apabila dia sudah berkeluarga 19 tahun boleh. Ya, karena berusia paling rendah 20 tahun atau sudah atau pernah menikah. Oh Pak, dia udah nikah 18 tahun, boleh. Nah, karena di sini bahasanya atau sudah garing pernah menikah. Ya. Kemudian daripada itu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak semuanya terkait dengan pelaksanaan ini, ada beberapa hal memang dalam pelaksanaan itu memang di luar kendali kita. Makanya saya sampaikan kepada kawan-kawan, saya selalu tanya, kayak tadi sama Pak Jeman waktu grand opening tempat beliau, Pak, berapa anggarkan Pak? 10 Pak Sekcam. Saya selalu maksudnya gini, menyarankan ya, kalau bisa Bapak tambah Pak 5 lagi ya, lebih bagus berlebih uang itu. Karena apa? Pelaksanaan itu memang di luar dugaan kita Pak. Berapa masyarakat DPT 2000, nggak bisa kita kalkulasi. Berarti aku print kertas 2000 bla 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 bla, nggak bisa. Karena pelaksanaan nanti bercik ya, dana taktisnya yang lebih banyak. Lihatlah nggak percaya. Ya, dana taktis lebih banyak. Saya sarankan kepada kawan-kawan semuanya, panitia dan juga Pak Kecil juga, Pak Kecil Salahuddin juga, kemudian ada kantornya. Waktu saya jadi narasumber, saya selalu sarankan Pak, lebih bagus uang itu berlebih daripada kurang. Ya, kalau lebih bapak-bapak kan untuk RKPG 2024 kan dekat, ya bisa dianggarkan. Karena apa? Nanti ketika sudah di SK-kan nanti, kadang si kawan-kawan kantor kecil ini pun ya minta maaf. Ada juga sengketa dalam artian Pak, kami belum dibayar upahnya. Kita panggil Pak Kecil, nggak cukup lagi uangnya Pak. Ya itu tadi persoalannya. Ya, mereka sudah bekerja siang dan malam ya menghadapi masyarakat yang bersengketa, ya upah mereka, keringat mereka belum dibayar oleh pemerintah kampung. Ya, ini kita berharap. Kenapa saya sampaikan kepada 9 kampung ini, berhubung 9 desa ini belum mengajukan APBN tahap 3. Nah, makanya sembari musyawarah ya, nanti tolong anggarannya itu saya sarankan ya. Ini saya sarankan sekurang-kurangnya itu 20 lah ataupun 15 ya. Teknisnya sebenarnya dari bapak-bapak semuanya. Kalau memang pengen bergaining, pengen terlihat mewah, pelaksanaan pemilihannya itu ya seperti kantor kecil, kayak pemilihan kecil, pakai kertas. Yang Merani Daya kemarin, Pak, anggaran kami segini. Ada teknis juga Mas saya. Ya, panggil semua masyarakat, yang masyarakat hadir isi absen. Udah 100 biji, 100 ini dipanggil. Ya, Kopi, Aldi, kasih kertas. Nah, pilih. Ya, hitung lagi. Ya, itu kalau mau cara hemat 500.000 pun nggak habis itu untuk satu dusun. Ya, tapi ya ada persoalan juga nanti. Kenapa jadi perbandingan buat kampung yang lain? Oh, kampung tuh buat perasaan. Memang nggak enak perasaan kita Pak. Ya, kalau memang dilaksanakan itu pemilihannya langsung pakai kertas, kalau saya berharap 9 kampung ini serentak, jangan ada yang beda-beda. Ya. Kalau memang dimusyawarahkan, ya dimusyawarahkan baik-baik. Artinya apa? Jangan nanti minim informasi. Oh Pak, di sana sudah kami buka informasi pendaftaran dan lain sebagainya, ternyata tidak ada yang mendaftar. Ya, sehingga kami harus musyawarahkan. Ya, jangan kita akal-akali, jangan kita buat skenario. Kalau memang, ya, contoh dusun bahagia berapa orang? 2. Ya, bisa kita laksanakan pemilihan itu sekurang-kurangnya calonnya itu 3. Kalau misalnya setelah penutupan pendaftaran yang calon cuma 2, berarti dia secara aklamasi bisa kita laksanakan musyawarah. Kenapa? Karena cuma 2. Nah, sekurang-kurangnya bisa kita laksanakan 3 orang. Ya, kemudian daripada itu mungkin ini sedikit sebagai pembukaan. Nanti kita mohon mendengarkan tentunya pertama kali daripada Kampung Sidoarjo. Jadi saya kasih kesempatan juga 9 kampung lain. Tentunya yang menjadi kendala-kendala di lapangan tolong disampaikan Bapak Ibu semuanya. Nanti menjadi catatan saya. Apabila bisa saya jawab di sini saya jawab. Kalaupun tidak bisa saya jawab, nanti akan saya konsultasikan langsung ke pemerintah kota dalam hal ini DPRD. Intinya silaturahmi jangan sampai putus, komunikasi jangan sampai putus. Saya juga menyampaikan kepada Kasipol, tolong buatkan grup. Ya, apa yang menjadi kendala di lapangan jemput. Karena ini apa? Karena ini tahun politik Bapak Ibu semuanya. Jangan nanti ada hal kecil menjadi persoalan besar.
besar bagi Bapak Ibu semuanya. Ya mungkin itu saja. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Kecil ya, yang kecil. Baik, terima kasih untuk Bapak Sekam telah memberikan arahan atau petunjuk mengenai. Kami beri kesempatan pada bapak-bapak dan ibu yang mungkin ada saran kepada Bapak Kecil Salahuddin, waktu dan tempat kami silakan dengan selamat. Hormati Pak Sekcap, Pak Sindur, seluruh staf terhormat, rekan-rekan kecil dan perangkat desa yang juga hadir. Insyaallah kami dari Desa Sidoarjo yang pertama dalam pelaksanaan pembinaan Tuhabud selalu sharing dengan Pak Sekcap karena mungkin ada hal-hal yang mungkin panitia pelaksana mungkin kurang paham. Kemudian kami anggarkan itu sekitar 25 juta. Kami akan buat semeriah mungkin di lapangan 1 hari selesai. Jadi kami buat seperti pemilu. Juga ada manfaatnya bagi masyarakat yang berjualan pada hari itu. Insyaallah di lapangan kami buat. Seharusnya Pak Dusun itu 2 hari. Tapi kami sudah sepakat kepada panitia selesaikan 1 hari. Di hari 1 Pak Sekcap tanggal 14. Tahapan demi tahapan sudah kami laksanakan, tinggal penyampaian misi dan pemilihan. Kemudian seperti yang saya sampaikan Pak Sekam, ini kepada rekan-rekan tim seleksi Tuhabud di kampung yang lain, untuk Tuhabud, calon Tuhabud ini tidak usah dipersulit. Kalau kami nggak akan dipersulit persyaratan itu. Jadi yang penting-pentingnya dulu, ijazah, mas foto, baca Quran. Setelah terpilih, ya Pak Sekam, di situ kami akan buat satu sanksi kepada mereka yang sudah terpilih dalam waktu seminggu selesaikan yang belum selesai, PNM, pengadilan dan SK3. Apabila itu tidak bisa diselesaikan maka digugur, kami anggap akan naik yang tingkat berikutnya. Alhamdulillah Pak Sekam, tahun ini banyak kali memang yang daftar di Desa Sidoarjo sekitar 25 orang sama ibu-ibunya. Di harapan Pak Sekam juga ada mungkin ibu-ibu yang mewakili dusun tidak ikut daripada perempuan, itu mungkin ada kalau menjadi. Jadi semua berkas sudah kembali, semua seleksi sudah dijalani Pak Sekam, tinggal ini mungkin perbaikan berkas. Itu kami kasih waktu kepada calon-calon TPG itu seminggu. Terhitung mulai tanggal 8 sampai tanggal 12. Setelah itu baru dilaksanakan pelaksanaan di tanggal 14. Jadi kepada kawan-kawan ya, mohon kalau bisa, ini kan belum perubahan, naikkan aja anggaran pembinaan Tuhabud, karena nanti seperti Pak Sekam sampaikan banyak biaya-biaya tak terduga. Kita mengundang tamu, apalagi kami pakai linmas. Kami pakai linmas 4 orang itu, yang nanti kita bayar honornya linmas kampung. Dan nanti kita minta pengamanan mungkin dari Osek kan, tidak perlu biaya nanti. Ini kan pemilihan Tuhabud nanti mungkin yang kita takutkan Pak Sekam antar tim ses dan tim ses ribut di lapangan, maka kita perlu pengamanan, bantu pada Osek untuk dapat mengamankan pada acara pemilihan nanti. Kemudian mungkin itu saja Pak Sekam. Insyaallah mudah-mudahan nanti kami juga selalu minta arahan dari Pak Sekam supaya pelaksanaan pemilihan Tuhabud gabungan dengan berjalan lancar. Sedikit satu lagi Pak Sekam terkait ini juga menjadi bagi kawan-kawan, ada Tuhabud yang dia bila masjid mencalonkan Tuhabud, kemudian panitia banyak kepada saya, gimana Pak Kecil, harus mundur, tidak usah mundur, saya bilang, karena dari Tuhabud itu serta, sedangkan honor bila itu tidak serta. Dan itu sudah pernah saya konsultasi ke DPRD, boleh kata Bu Yati. Dan itu sudah kami jalankan. Ada anggota Tuhabud guru ngaji menerima 2 anggaran, tapi berdua-duanya tidak serta.
itu harus saya konsultasi ke BRI boleh. Jadi kita masukkan ke kawan-kawan. Karena kemarin di tempat kami ada itu Bilal masjid mencalonkan Tuhabil. Dia bilang nggak usah mundur, lanjut aja. Karena juga kami jalankan Pak Sekda kekuasaan Tuhabil, tapi dia guru ngaji dapat honor. Tunggu dia di Ramadi Tuhabil, dia juga guru ngaji dari sana dapat honor. Karena sebelum kami laksanakan itu kami konsultasi ke DPP pada BRI, boleh kata BRI. Yang penting dua-dua dengan serta. Kalau satu kan insentif, satu serta berbeda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja Pak poin-poinnya. Yang pertama masalah perbedaan TPJ di kampung kami sudah mempublikasikan dan membuat pendaftaran dari calon dari pembentukan pada tanggal 20 ini Pak. ya 20 bulan Oktober. Maksudnya tolong disampaikan juga Pak rencana pelaksanaannya. Takut jangan beraju nanti sesudah itu. Sama kamu lain. Iya. Karena Sidoarjo 14. Kayaknya kan mau kita rencana side plan-nya. Jangan lupa gitu. Ini kita cuma pendaftaran Pak. Nanti setelah pendaftaran nanti akan koordinasi dengan kecil-kecil lain. Ya, kalau bisa kita ya tidak bentrok dengan desa-desa lain. Gitu. Nanti bentrok susah nanti Pak Sekcam nanti mengawasi kami. Gitu. Kemudian ini ingin kami tanyakan Pak, kami juga dari Pondok Pabrik bermaksud dalam pemilihan nantinya pada satu hari. Cuman ini yang kami tanyakan masalah keterwakilan perempuan tadi, ya. Calon TPG perempuan tapi perwakilan desa. Nah ini kan bukan desa. Nah apakah ini bisa dilaksanakan sekaligus gitu? Nah, kalau dusun memang sudah kita rencanakan memang sekaligus gitu. Tapi untuk keterwakilan gampong bagi calon TPG perempuan ini apakah bisa nanti kita sekaligus kita laksanakan? Mohon petunjuk dari Pak Sekda. Kemudian ya untuk kendala ini belum ada. Namun demikian nanti kami siap selalu berkoordinasi dengan Pak Kasibang dan Pak Sekda apabila ada kendala. Ini saja Pak. Yang saya sampaikan tentang izin kalau dia seorang pegawai negeri. Kalau dulu disebut di situ setingkat wali kota. Namun salah satu calon dia izin dari Sekda tidak disetujui sampai kami ke bagian hukum ke Beko dan pihak Beko tidak bisa membatalkan juga, memutuskan tidak berani karena sudah setingkat Sekda yang menandatangani. Coba yang kedua seperti Bapak Sambil tadi tahapan Pak pernah terjadi juga Pak sampai ke media kami dipanggil sampai ke kepolisian juga. Itu dia Pak, pengumuman tanggal berapa sampai tanggal berapa itu terjadi sama kami Pak. Itu sangat juga sih, rumit juga jadi. Yang ketiga alhamdulillah sudah Bapak jelasin tadi tentang nikah yang sudah pernah menikah. Itu hampir terjadi juga sama kami selaku panitia. Sudah paham Pak. Ini yang keempat nih, ini Pak tentang dana mungkin kalau bisa disamaratakan. Karena nanti Pak kan, desa Sidoni kok sekian ya? Desa Payakumbuh ini kok sekian ya? Oh gitu ya, mohon sama Pak Sekda lah. Karena gitu Pak, pemilihan
kami adakan satu dusun satu malam, sisanya untuk perempuan kami adakan seperti pemilihan kecil di pajak Pak, khusus untuk perwakilan perempuan. Itu aja Pak dari kami Pondok Komuni. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dia udah ikuti keterwakilan dusun, secara otomatis dia bisa ikut keterwakilan kampung. Dia bisa ikut 2 kali. 2 tahapan. Dia ini udah mendaftar di dusun misalnya. Untuk di kampung dia bisa daftar lagi atau memang otomatis masuk gitu. Yang ikut mendaftar sebagai balon TV4, dia salah satunya itu kelengkapan administrasinya nggak lengkap, jadi kita agak gugur. Jadi yang satu ini apakah kita musyawarahkan atau kita cari lagi gandeng? Gimana itu Pak Secam terkait hal itu? Ya, karena tidak ada yang daftar, cuma 2 orang. Bebas saja. Sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi kami, artinya tidak meraba seperti yang kita kira. Dimana di senior kita ada Sidoarjo, kita mulai sudah bertanya, dan juga tidak lari dari ketentuan yang pernah ada. Di sini memang yang rawannya di pembiayaan. Jadi kami di mana itu mengadakan tahun ini untuk pemilihan tuapun sebagai saran di awal seperti penyampaian Pak Kadis. Tidak dibenarkan pemilihan waktu itu, disarankan untuk musyawarah dusun. 2018 semuanya. Ya, penyampaiannya yang untuk terbaru itu disampaikan untuk tidak dapat pemilihan tapi musyawarah dusun. Jadi kami ke bagian anggaran cuma 4 juta di kegiatan itu. Dan kami mungkin memang betul-betul laksanakan di musyawarah dusun itu aja Pak Sekjam. Kalau untuk cari yang lain belum tahu, di perubahan nggak tahu berapa angka yang lebih di situ juga belum ketahuan ini. Jadi insya Allah kami laksanakan sebagaimana sesuai dengan kemampuan. Ya kami harap yang mudah-mudahan juga bukan satu alasan kekurangan waktu tidak dilaksanakan itu saja. Itu benar lain bagi kami ya sebenarnya ada. Kami juga mau dari pihak kecamatan bila suatu hal ada yang kami komunikasikan untuk dapat ekspor. Jadi yang kami sampaikan di belakang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pelaksanaannya berjalan dengan sukses. Amin. Amin. Saya kira ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.